lolos di program beasiswa, lolos juga bidik misi, dan akhirnya saya lanjut tuh yang namanya kuliah. Pengen gabung di dunia modeling, jangan tanggung intinya ya. Jangan cuman asal ikut aja tapi nggak tahu akhirnya kemana gitu kan, Iya, sayang benar. gitu kan. Oke, welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi buat teman-teman, jadi teman-teman, hari ini podcast kedua kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Rizky Eriansyah. Halo Kak Rizky. Halo, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Rizky ini seorang modeling ya, yang lagi bergelut di bidang modeling ya. Nah, dan banyak juga prestasi yang Kak Rizky raih ya. Oke, salah satunya pernah menjadi ketua HIMA ya. Iya, benar. Iya, wakil ketua HIMA, anggota PPMI Musi Banyuasin, Iya, PPK Ormawa 2022, ketua divisi Smart Village ya. Iya. Tekan dulu dong, keren. Iya, Kak Rizky emang lagi bergelut di bidang modeling ya. Sebenarnya kalau sekarang tuh nggak terlalu aktif lagi ya, karena udah masa skripsi. Oh, Jadi lagi lebih skripsi. fokus skripsi dulu. Oh, lagi skripsi, ya. Kalau untuk modeling tuh cuma sekedar sampingan aja gitu. Sampingan aja. Oke. Jadi kan Kak Rizky ini punya banyak prestasi ya. Salah satunya itu juara harapan 1 pentas seni, juara harapan 2 senam poco-poco olahraga, juara 2 fashion show se-Sumatera Selatan, winner Community Icon 2022. Ini Universitas Sumatera Selatan ya, Iya, ilmu benar. komunikasi ya. Oke, terus lolos program nasional Kemendikbud ya. Kemendikbud Ristek PPK Ormawa 2022 ya. Iya. Oke. Nah, itu selama kuliah atau di luar dari jadwal kuliah tuh? Kalau untuk kegiatan itu kan prestasi itu nggak semuanya dari universitas. Saya orangnya ada juga di bagian luar, kayak juara harapan 1 pentas seni sama poco-poco itu. Saya itu saya juga selain mengikuti organisasi di kampus, saya juga aktif di organisasi luar. Jadi saya kemarin itu ceritanya kan pada saat COVID itu kan, COVID kan lagi kuliah, lagi online kan, nggak datang ke kampus. Dan akhirnya saya mendapatkan informasi untuk mengikuti menjadi bagian dari pemuda berprestasi dari Kabupaten Musi Banyuasin gitu. Ya, jadi akhirnya saya mengikuti itu untuk mengisi waktu luang saya selama saya menjalani kuliah online gitu. Oke. Kalau Musi Banyuasin itu daerah mana, Kak? Musi Banyuasin itu ya Musi Banyuasin, Kabupaten maksudnya- Musi Banyuasin di Kota Sekayu. Oh, Sekayu. Iya. Oke. Ketemu Jeme apa? Kalau orang Sekayu itu Kuyung Kopi. Kuyung Kopi. Iya. Ya, oke. Kalau Sekayu emang asli Sekayu? Asli Sekayu, orang tua asli Sekayu. Oh, jadi ini ngekos ya di Palembang. Ngekos di Palembang. Oke. Iya. Ini berarti semester berapa nih sekarang? Sekarang udah semester 8. Oh, semester 8 berarti lagi nyusun Iya, ya. udah Oke, enak. kenapa Kak Rizky pilih modeling sih? Sebenarnya kalau modeling itu memang impian saya dari SMP. Sebelum dari SMP saya kan memang agak giat orangnya, seneng yang ikut yang ngelihat nonton vision gitu kan. Kalau di Sekayu kan Kuyung Kopi Musi Banyuasin tuh. Iya. Nah itu lebih boomingnya pada saat saya umur berapa ya, itu umur SMA ya. Dan itu saya tertarik untuk masuk ke dunia vision. Dari sana saya ikut tes di tahun 2018, saya ikut tes menjadi perwakilan sekolah untuk menjadi duta Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi yang namanya belum rezeki ya, mungkin karena baru awal tadi kan, jadi belum lolos gitu di tahun 2018. Dan akhirnya saya tamat sekolah saya memilih ini saya cerita tentang kehidupan saya atau Iya, gimana? nggak Nggak apa-apa, apa-apa ya? nggak apa-apa. Iya, Kita jadi sharing aja ya. agak ini ya berurutan Iya. ya, enakan gitu kan? Nggak Iya, ini. iya, nggak apa-apa. Kita Jadi kan cerita aja. saya kan di tahun 2019 itu kan tamat SMA tuh. Saya SMA dari Madrasah Aliyah di Sekayu. Dan dari sana saya belum berpikir untuk melanjutkan pendidikan atau kerja gitu. Dan akhirnya saya cari pekerjaan di Kota Sekayu. Dan cari pekerjaan tuh sebenarnya tamatan SMA nggak semudah apa yang kita bayangkan gitu kan. S1 aja susah apalagi SMA gitu. Saya pernah bekerja di salah satu dealer menjadi seorang marketing di sana. Dan nggak lama sih, cuma 2 bulan. 2 bulan saya bekerja di sana.
dan akhirnya saya merantau ke Palembang. Ke Palembang saya beberapa surat lamaran sudah saya apply di beberapa PT. Udah hampir PT yang ada di Kota Palembang saya masukin. Tapi kan yang namanya perusahaan besar atau PT-PT besar itu kan biasanya harus memiliki skill atau pengalaman minimal 1 tahun. Benar. Dari sana saya berpikir, mungkin saya gagal belum memiliki yang namanya pengalaman. Dan akhirnya nggak lama saya mendapatkan informasi bahwasanya ada salah satu universitas yang mengadakan beasiswa gitu. Oke. Dan akhirnya saya mendaftar di sana, mendaftar beasiswa jalur mahasiswa kurang mampu gitu kan. Akhirnya lolos juga gitu kan, lolos. Dan sebenarnya bukan tujuan saya ke Palembang itu untuk melanjutkan pendidikan, melainkan saya harus merantau itu mendapatkan yang namanya keuntungan. Maksudnya keuntungan tuh orang tua saya nggak mampu, saya harus merantau dan mencari nafkah sendiri gitu kan, untuk bisa menjadi lebih mandiri lagi di kota orang gitu kan. Dan akhirnya saya mendaftar kampus tadi, lolos di program beasiswa, lolos juga bidik misi, dan akhirnya saya lanjut tuh yang namanya kuliah. Dari sana semester 2 saya akhirnya ditawar tuh di Instagram. Ada salah satu desainer yang DM saya melalui Instagram. Ya mungkin beliau tertarik dengan foto-foto saya. Saya nggak tahu juga ya kenapa beliau tertarik. Akhirnya saya ditawarin untuk masuk ke manajemen beliau. Ya, dari sana saya mulai mengasah skill saya menjadi seorang modeling itu seperti apa gitu kan. Selama 1,5 tahun itu saya menjadi seorang modeling itu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Contohnya saya bisa mengerti berbagai dunia modeling itu seperti apa gitu kan. Dan saya pernah mengikutin lomba fashion show, ikut photoshoot gitu kan. Saya ikut fashion show di Palembang Indah Mall kemarin, se-Sumatera Selatan. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 tingkat umum. Sebelum itu kan saya udah ikut tuh lomba fashion show juga di Transmart, gagal. Dan ikut lagi yang namanya kita mau berusaha tadi kan. Akhirnya Tuhan memberikan rezeki kita di bagian itu, dan dapatlah juara 2 gitu. Dan dari sana saya berpikir semakin berprosesnya kehidupan saya, semakin meningkatnya juga semester kuliah saya berpikir di tahun 2022 saya berpikir gimana kalau saya sambil kerja juga. Dan akhirnya saya keterima di salah satu jasa nggak usah saya sebut ya, nggak apa-apa ya. Takutnya ownernya kesinggung gitu kan. Jadi saya bekerja di salah satu jasa selama 4 bulan gitu. Alhamdulillah sih untuk bayar kosan gitu kan, untuk kehidupan kita sehari-hari kita tanpa membebani kedua orang tua gitu. Dan dari sana saya dari dunia model saya keluar, saya aktif di dunia pekerjaan saya sendiri. Dan gak lama dari situ saya juga out dari dunia pekerjaan karena lebih fokus ke skripsi. Karena yang lebih penting bagi saya yaitu skripsi. Kalau saya kerja sambil skripsi, saya nggak tahu gimana memanage waktu. Sebenarnya kalau untuk memanage waktu itu kita bisa, tapi tergantung dengan orang apakah sanggup atau tidak gitu. Tapi saya lebih memilih untuk fokus ke depan menyelesaikan pendidikan saya agar saya bisa pulang ke dusun gitu kan, mendapatkan gelar. Itu yang saya tujuannya. Berarti emang kemarin itu sempat kerja juga ya? Ya, sempat kerja. Itu pertama kali photoshootnya di saat pas tawaran itu, atau pas masih kecil sudah pernah ikut-ikut gitu juga? Enggak. Emang Kecil. baru belajar Baru itu ya? belajar. Saya baru dapat tawaran pas kemarin, pas kuliah semester 2 kemarin dapat tawaran untuk ikut photoshoot gitu kan. Sebelumnya cuma senang foto atau di foto nih? Kalau saya sih dua-duanya, senang moto, senang di foto. Oh, gitu. dua-duanya ya. Oke. Jadi gimana dunia modeling menurut Kak Rizky nih? Kalau dunia modeling itu bagus sih kalau untuk benar-benar yang pengen giat gitu kan, pengen gabung di dunia modeling, jangan tanggung intinya ya. Jangan cuman asal ikut aja tapi nggak tahu akhirnya kemana gitu kan, sayang gitu kan. Kalau memang kita mau aktif di dunia modeling, ya harus diasah terus skill kemampuan kita sampai kita bisa meraih ke tingkat internasional gitu. Oke, benar. Ada kan salah satu stasiun TV ya yang kayak modeling gitu kan. Iya. Menurut Kak Rizky tertarik gak sih yang kayak misalnya ikut-ikut audisi yang besar gitu? Kalau untuk bagian besar sih 60% baru tertarik gitu. Karena
sampai saat ini saya tuh sebenarnya kalau untuk dunia modeling itu cuma sekedar ngisi waktu luang aja gitu, bukan harus terfokus oh gue harus jadi kayak gini, oh gue harus kayak gini, enggak gitu. Oh, gitu. Karena tujuan utama saya itu saya harus tamat kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang tetap, itu yang tujuan saya sebenarnya. Gitu. Berarti memang bukan modeling ini tujuan kerja awalnya ya? Bukan. Berarti nanti setelah lulus nih rencananya pengennya cari kerja yang gimana? Saya pengennya kerja di salah satu perusahaan ya yang intinya sih di perusahaan lah ya, intinya ya menjadi seorang karyawan tetap gitu berarti, kan. Modeling tuh sampingan lah ya, Iya, tapi nggak benar. menutup kalau ada rezekinya ya, nggak Kalau ada menutup rezeki nggak menutup. Kalau dapat tawaran sekarang kan juga saya masih aktif di dunia modeling. Kayak di kampus itu kan saya juga memiliki anak didik lah ya. Iya, Kalau di ini anak didik kan Komuni Icon itu naungan di bawah saya semua. Selain ada pembina, saya menjadi seorang wakil pembinanya gitu kan. Nah, di situ saya mengajarkan kemampuan yang saya dapat selama saya menjadi seorang modeling seperti catwalk gitu kan, photoshoot gitu kan, dan saya mengajar semuanya untuk ayo kalian harus bisa juga kayak saya gitu kan. Jangan hanya menjadi seorang mahasiswa kuliah pulang, tetapi kalian harus memiliki skill dan kemampuan yang bisa kalian terapkan untuk kedepannya, seperti itu. Iya, berarti memang junior lah ya ibaratnya ya. Iya, junior. Jadi ngelatih junior juga. Iya. Nah sekarang skripsinya gimana? Selama skripsi ini ada tantangan apa nih? Atau ada keluhan apa nih biasanya? Kan biasanya skripsi itu banyak keluhan ya. Iya, benar. Ya. Gimana? Sudah seberapa hangus kepala ini? Kalau untuk skripsi ya, sebenarnya nggak ada yang rumit dalam mengerjakan skripsi, asal kita tahu bagaimana poin-poin yang harus kita ambil di dalam skripsi itu. Sebenarnya seru loh ngerjain skripsi itu, karena itu merupakan salah satu tantangan gitu kan, dan tantangan agar kita lebih fokus, lebih teliti dalam belajar gitu kan. Itu sebenarnya adalah tantangan untuk kita dalam menyelesaikan gelar kita sendiri gitu. Nggak ada yang namanya oh susah dalam menyusun skripsi, nggak ada sebenarnya. Tergantung kembali lagi ke orang-orang itu gitu kan. Ada yang nanggapinnya serius, ada yang cuman sekedar oh santai gitu. Kalau Kak Rizky sendiri orang yang santai kan mengerjakannya, atau yang cukup kayak misalnya diseriusin gitu? Saya orangnya cukup santai. Kalau terlalu diseriusin, lama-lama kepala saya keluar api gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi Palcomters ya. Jadi kebetulan kita sama ya Kak ya, sama-sama dari ilmu komunikasi ya. Iya. Jadi mungkin belajar banyak juga dari Kak Rizky ya. Nanti mungkin saya bakal menghadapin skripsi juga ya. Iya, benar. Jadi menurut Kak Rizky sendiri kan ini ya santai ya. Nah kalau misalnya di luar dari ini ya, misalnya keluarga gini, ada dukungan khusus nggak sih dari keluarga atau kayak support gitu? Kalau support system ya pasti ya, dari kedua orang tua itu pasti yang ada yang namanya support system. Tanpa kedua orang tua kita nggak akan bisa berada di bangku kuliah ini. Tapi orang tua selalu mensupport, ayo kamu harus bisa nyelesain skripsi. Saya kalau pulang ke Sekayu itu ya, hal yang paling ditanyain pertama bukan kabar, skripsi lo udah kelar belum, itu yang ditanyain. Skripsi lo udah sampai di mana gitu kan, kapan wisuda. Tapi saya selalu jawab progress, lagi proses gitu kan. Gitu. Ya so pasti kita maunya cepat selesai dong ya. Iya pastinya lah ya. Setidaknya kan kalau udah selesai kita bebas nih kan, mau mulai nih nentuin mau ke arah-arah mana kan. Iya, ya. benar. Tapi memang benar Kak ya, kalau misalnya apalagi kerja sampai kuliah itu merupakan tantangan khusus ya. Karena nggak semua orang itu bisa ya. Benar. Keren sih kalau Kak Rizky sampai semester 8 sudah pernah cobain kerja sambil kuliah, dan ya keren lah ya kalau misalnya bisa sambil sampingan menghasilkan uang sendiri. Bener. Ya. Nah kalau misalnya Kak Rizky rencananya setelah lulus mau tetap di Palembang aja atau mau kembali ke daerah? Kalau ke daerah mungkin enggak deh. Enggak. Karena saya pengen mencari yang namanya pengalaman itu ke kota rantauan gitu. Bagaimana saya bisa hidup mandiri kalau saya masih berdekatan sama kedua orang tua saya gitu. Saya harus bisa membuktikan kepada orang-orang gitu bahwasannya saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Itu yang saya tujukan. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Kayak misalnya ilmu apa nih yang paling Kak Rizky syukuri dalam sepanjang hidup ini? Misalnya pengalaman apa gitu ya, misalnya
saat kerja atau saat kuliah gitu? Pengalaman yang paling diingat. Pengalaman yang saya paling ingat yaitu saya lolos program beasiswa itu. Oh, Iya, mungkin kalau saya nggak lolos program beasiswa saya nggak tahu bakalan bisa kuliah apa nggak. Itu yang benar-benar. saya ingat. Saya Benar. nggak bakalan bisa yang namanya ngerasain duduk di bangku kuliah gitu, ngerasain belajar gitu kan, melanjut pendidikan lagi. Itu yang selalu saya yang saya apa namanya Ingat ya. ingat gitu kan. Kalau pengalaman selama modeling atau ada tantangan kah yang lucu-lucu gitu di modeling? Biasanya kan setiap ada aja nih kejadian-kejadian kan. Nah, boleh di-sharing nih Kak Rizky. Kalau untuk di dunia modeling itu kan seru pasti ya, ketemu dalam satu kekeluargaan gitu kan, orang yang nggak kita kenal akhirnya kenal gitu kan. Kita yang tadinya biasa-biasa aja, malu untuk tampil di atas panggung, akhirnya bisa untuk percaya diri, pede. Itu yang saya embankan sampai saat ini. Makanya saya tuh selalu bilang ke anak-anak didik saya atau adik tingkat saya tuh bahwasanya ayo kalian harus juga bisa seperti saya gitu. Jangan kalian insecure, jangan kalian malu karena kegagalan itu penyebabnya ya tadi insecure. Karena penyebab insecure itu bisa merusak impian kita sendiri gitu. Oke. Berarti memang ya kunci utama kita harus percaya diri dulu Iya, ya. percaya diri. Kalau nggak percaya diri nggak bakalan bisa kita ngejalanin itu. Oke. Nah, sejauh ini dari jurusan kuliahnya Kak Rizky yang paling berdampak yang kayak merubah Kak Rizky itu apa tuh? Dari segi saya berbicara, public speaking. Saya dulu orangnya SMA itu tidak ada yang namanya ikut kegiatan baik organisasi. Eskul ada sekali, saya menjadi atlet panjat tebing dulu pas SMA. Tapi kalau untuk organisasi satu pun nggak ada yang saya ikutin. Tapi nggak tahu kenapa ketika saya kuliah saya berminat untuk mengeksplor beberapa organisasi yang ada di kampus. Iya. Oke. Nah, Kak Rizky, kalau misalnya nanti Kak Rizky kan setelah lulus nih ya, mau cari kerja, yang paling Kak Rizky jadi alasan untuk nentuin kira-kira mau kerja di bidang apa? Kan tadi pengennya yang tetap nih kan. Nah, pengennya atau tetap di bidang ilmu komunikasi kah, atau pengennya nyimpang? Atau kan biasanya kan jurusannya apa, kerjanya apa gitu kan? Tergantung saya mana yang dapat. Saya orangnya pekerja nggak selalu memilih. Apapun itu pekerjaan berarti itu yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Oh, berarti memang ya nggak nolak lah ya Nggak namanya nolak. rezeki ya. Iya. Iya, oke. Nah, selama modeling tadi Kak Rizky, ada nggak sih kejadian lucu selama modeling? Kalau kejadian lucu ya ada sekali. Saya pernah ikut yang namanya fashion show di Transmart itu dengan tema etnik etnik Songket ya. Nah, jadi saya pakai baju dari desainer manajemen kita yang pakai baju Songket. Itu saya baru pertama kali saya jalan di atas panggung, jadi kelihatan kayak sampai sekarang gue tuh masih malu kalau ngelihat video itu. Jalannya kayak robot. Itu yang paling kayaknya nggak bisa dilupain lagi deh kalau masalah yang ini. Itu pengalaman pertama Iya, ya? pengalaman pertama saya tampil di depan 9 juri. Di atas panggung saya jalan kayak robot. Sampean yang nonton saya tuh kayak, lo kok jalan kayak robot amat sih, nggak bisa santai gitu. Itu bawaan grogi kali ya? Iya, bawaan grogi karena kita baru pertama kali jalan. Tapi pas tahap kedua ikut lagi lomba fashion show yang kedua kalinya, dan kegagalan itu menjadi motivasi bagi saya. Gimana saya harus masuk 3 besar gitu. Saya belajar dan akhirnya saya bisa meraih juara 2 fashion show tingkat Sumatera Selatan. Gitu. Iya, keren ya. Sebenarnya kan memang banyak ya zaman sekarang ya Kak Rizky ya, apalagi zaman sosmed ini banyak sekali peluang-peluang kerja ya. Iya, sekarang benar. bahkan yang SMA, SMP udah bisa menghasilkan uang sendiri dengan sosmed tadi Iya, benar. ya. Nah, kalau misalnya Kak Rizky sendiri bangun personal brandingnya lebih ke sosmed mana nih? Aku lebih ke Instagram sama TikTok. Saya juga kan konten kreator tuh di TikTok, punya channel di TikTok. Jadi saya tuh paling seneng yang namanya mengeksplor budaya serta sejarah yang ada di kota saya sendiri itu. Nah, jadi sama kayak saya mengambil skripsi saya tentang pariwisata kota Palembang gitu. Jadi saya
mengeksplor dan menggali potensi-potensi budaya yang ada di kota saya itu untuk dipromosiin melalui konten saya sendiri tuh kan. Kalau di TikTok kan bisa menyebar luas tuh, kalau FYP kan semua orang bisa melihat itu kan. Jadi itu bisa menertarik wisatawan yang ada di luar kota Palembang untuk datang ke kota Palembang dan menikmatin wisata-wisata yang ada di kota Palembang. Seperti itu. Berarti memang kayak audiensnya ya kan, kalau TikTok itu meluas ya. Iya, meluas meluas gitu. audiensnya. Nah, kalau misalnya soal personal branding nih, Kak, berarti intinya tuh Kak Rizky itu modeling ya? Iya. Berarti ke modeling ya. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Rizky sendiri baru tahu ada Palkomtek ini atau sebelumnya sudah pernah dengar nih? Kalau untuk Palkomtek kebetulan ya keluarga saya ada satu yang kuliah di Palkomtek. Iya. Jadi kalau untuk kampusnya saya kurang tahu di mana gitu kan. Iya, kalau lokasinya dekat sih dengan kampus kita Kak, di depan Rumah Sakit Hermina. Oh, yang itu Iya, di iya. dekat Aston ya. Dekat Nah, Aston. itu kalau misalnya kampusnya. Nah, kita ini Palkomtek Opimol salah satu cabang LKP-nya. Jadi lembaga kursusnya. Dan kalau misalnya diomongin dari jurusan kita, itu banyak ya materi yang di Palkomtek ini. Jadi Iya. kayak desain grafis kita belajar, desain web kita belajar. Nah, kayak ini podcast kita lagi belajar juga. Jadi biar siswa-siswa kita juga bisa public speaking gitu Iya, kan. benar, Jadi benar. sama-sama kita belajar sama siswanya. Jadi kalau misalnya di Palkomtek OPI itu Kak ada yang 1 tahunnya. Jadi Benar, kalau benar. misalnya ya kata kakak tadi, kalau mau cari kerja harus punya skill dan harus ada pengalaman. Benar, kalau kita nggak punya skill nggak bakalan bisa apa ya, meraih apa yang kita lakukan gitu. Contohnya kan sekarang saya lagi proses nih ya, doain aja lancar ya. Ya, Saya amin, sekarang ya. saya kan memang sebelumnya anggota kru WO kan, wedding organizer kan, dan saya dari sana berpikir gimana kalau saya juga membuka WO gitu kan, wedding organizer. Iya. Dan saya merembuk sama teman-teman kampus saya, bagaimana kalau kita bikin WO juga nih gitu kan, dan untuk hasilnya kita bagi sering, nggak ada yang besar nggak ada yang kecil, dan akhirnya sekarang kita lagi proses untuk pembuatan WO gitu. Oh gitu, sama teman-teman kampus juga Iya, ya. sama teman-teman kampus. Keren. Berarti memang sekarang mencoba untuk bisnis lah ya. Iya. Karena kan yang namanya sekarang itu yang penting sosmednya aktif, ya meluas kan, Iya, orang-orang benar. pada tahu kan. Ya beda sama dulu ya. Sekarang teknologi udah canggih Iya, gitu. Nah, karena benar. itu Palkomtek ini Kak, kalau di LKP-nya ya kita lebih bantu untuk adik-adik yang masih sekolah, yang udah lulus ya masih bingung, yang kayak kata kakak tadi, kalau lulus SMA bingung mau lanjut kemana Iya, kan, benar. terhalang biaya, kita siapin program yang 1 tahun. Itu belajarnya banyak Kak, jadi pengalamannya ada magang kerja. Jadi mereka punya pengalaman nih, dunia kerja itu kan ya tahu ya, kejam ya dunia Iya, kerja itu. Kalau benar. kita nggak kuat ya kita Toksiknya lah, lah iya, ya, ada yang toksik, ada yang seneng lah, ada yang gaji segini, Benar. kan banyak macamnya. Nah kalau mereka ada program magang kerja, mereka sudah lebih kurangnya sudah tahu nih gambaran di dunia kerja itu seperti apa. Iya, benar. Gitu ya, karena itu ya diperluin juga ya mental yang cukup, terus skill mau cari kerja, kalau kita mau kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Kan? Yang namanya di dunia pekerjaan ya, saya sharing ya tentang Iya, pengalaman boleh. saya kerja. Sebenarnya kalau dunia kerja itu memang agak berat sih, tergantung dengan atasan. Ada atasan yang baik, ada atasan yang jahat. Bukan jahat berarti ngebunuh, enggak ya. Iya. Lebih Iya. ke mereka tuh kayak kalau nggak sesuai kemauan mereka pasti marah gitu kan. Yang namanya dunia pekerjaan kan emang kayak gitu. Kalau nggak gitu kan kita bagaimana kita bisa bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sendiri gitu kan. Kalau nggak kuat mental nggak usah kerja deh, lo buka bisnis aja gitu kan. Kalau lo mau kerja sama orang, lo harus terima tuh Ikutin aturan ya. aturannya gitu. Kalau lo nggak mau ikut aturan ya udah lo buka bisnis aja, lo jadi bosnya gitu. Benar. Nah, Tapi kalau misalnya bisnis tambah lagi ya tantangannya, persaingnya banyak Iya, kan. Jadi kalau bisnis. misalnya memang ya setiap pekerjaan mau jadi bos atau apapun kan pasti ada tantangannya tersendiri. Benar. Kan, ya kan. Nah itu makanya sekarang siswa kita tuh ada magangnya Kak. Emang untuk 1 tahun memang ada magangnya biar mereka siap gitu sebelum mereka lulus kan. Makanya kalau magang iya. di sini di akhir. Mungkin kalau misalnya kakak sudah magang juga ya. Nah jadi memang kalau misalnya pengalaman sama skill itu memang paling dibutuhin. Jadi
ibarat kalau kata orang Palembang nyari kepacaan ya. Iya, Ya. harus pacak nih Iya, ya. harus pacak galau Iya, kalau ada pacak ada usaha. Iya, jadi harus pacak galau biar jadi kesayangan ya. Iya, benar. Lebih ya lanjut. Itulah, lanjutlah. Iya, pokoknya ya mungkin kakak sudah ngerasain dunia kerja lah Udah, ya. udah. Nah jadi memang kayak kakak tadi bingung juga kan cari pegawai itu di mana kan. Nah kalau misalnya menurut kakak tips, nah kan harus dapat beasiswa nih kan, tidak setiap orang beruntung untuk dapat beasiswa kan. Nah Iya. menurut kakak tips biar dapat itu dari mana tuh bisa dapat info-info kayak itu? Info-info kayak gitu. Ya dari handphone gitu. Guna handphone itu untuk mencari informasi dan memberikan informasi. Tapi banyak pemuda sekarang atau anak-anak sekarang itu menggunakan handphone itu lebih ke hal yang gak mendapatkan efek baik bagi diri dia, lebih ke fokus ke game gitu kan, lebih ke tebar pesona di Instagram, di media sosial. Sebenarnya handphone ini adalah salah satu sumber di mana kita harus mendapatkan informasi gitu. Iya, apalagi kita pengen kuliah tuh. Oh, saya pengen kuliah tanpa harus membebani kedua orang tua saya harus mendapatkan beasiswa. Ya searching kampus mana tuh yang ngadain beasiswa. Pasti di seluruh kampus di Kota Palembang itu ngadain beasiswa semua ya. Kayak Bidik Misi itu kan setiap kampus kan pasti ada tuh. Nah, dicoba aja gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak punya pikiran kayak gitu, wallahu alam, nggak bakal bisa. Berarti emang dari kemauan masing-masing lah ya. Kalau mau ya berusaha ya. Iya. Kayak misalnya memang sih sekarang itu internet memang berdampak ya. Iya, Karena kan benar. memang informasi di share di sosmed kan. Jadi kalau misalnya info-info kita nggak update, berarti kita kan nanti ketinggalan Iya, ya. benar banget. Dan jangan juga jangan salah gunain teknologi ya. Iya, Sekarang benar. zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai menyimpang di teknologi kan. Benar. Padahal itu bisa membangun ya. Sekarang kalau misalnya digunain bisa buka usaha online, nggak ada toko kita bisa online kan, banyak usahanya. Sekarang banyak juga TikTok anak-anak ya buat konten-konten, terus FYP buka usaha kan, itu udah bisa menghasilkan uang ya. Iya, benar. Bener. Jadi nggak harus ya nunggu lah ibaratnya Iya, nunggu nggak nanti harus datang nunggu dulu Tergantung ya. dengan kepribadian masing-masing. Kalau mereka punya niat pengen sukses, ya mereka harus berpikir gimana mereka harus sukses gitu kan. Dari segi mana mereka harus sukses, karena untuk skill orang itu tergantung dari diri masing-masing gitu. benar. Ada yang pengennya berkarir di dunia modeling, ada yang pengen berkarir di dunia bisnis gitu kan, macam-macam gitu. Kita nggak bisa mematokkan orang itu harus kayak gini, lo kayak gini, nggak bisa. Ya. Nggak apa-apa Kak, kalau mau minum haus kita santai Pak Iya. ya ceritanya. Iya, dari tadi kita ngomong kan Nggak ya. apa-apa, ya. Iya. Nah, buat Palkomters ya, jadi ini sebenarnya Kak podcast kedua kita. Kita baru mulai di hari Sabtu kemarinnya lagi itu perdana. Jadi ini memang salah satu program kita biar siswa kita aktif gitu Kak. Bisa jadi salah satu ajang kayak tadi promosi ya untuk Iya, Palkomtek. Jadi sekarang teknologi kita lagi manfaatin untuk buat podcast karena kan memang lagi hits ya sekarang Iya, podcast benar. ini. Jadi ya saya pribadi untuk podcast ini jadi pengalaman nih. Benar, Jadi kan benar. nanti ya masuk juga ya ke jurusan kita ya. Kalau podcast kayak gini, jadi memang jadi pelajaran juga gimana kan. Nah kalau di Palkomtek ini podcast ini seluruh cabang kayaknya ada semua. Jadi sekarang kita lagi buka juga di cabang Sako, ada di Sudirman, ada di Lahar, Prabu Muli, sama di Batu Raja. Jadi banyak iya banyak. Kemarin itu sempat di Jambi Kak, karena COVID kemarin itu sempat ditutup dulu. Nah, Iya. jadi kalau misalnya Sekayu sebenarnya saya pernah di Sekayu Kak, lebih kurang 1,5 tahun di Kayuara Ngapain? kerja. Oh, kerja. Iya, kebetulan Kerja dapat di mana? calonnya di Adalah. Oh, Adalah ya. Iya. Iya, pernah Iya, di iya. sana. Jadi di Sekayu tapi di kotanya di Kayuaranya. Oh iya. Kalau tempatnya sih di deket kantor bupati ya kalau Iya. nggak salah. Oh, kantor bupati. Yang di dekat BNI. Apa sih nama kelurahannya lupa deh.
BNI dekat Iya. kantor bupati. Kantor BNI di dekat kantor yang di Simpang 4 lampu merah. Oh iya. Dekat pasar ya. Nah, udah lama deh kayaknya nggak ke Sekayu. Mungkin sudah 1,5 tahun nggak ke sana lagi. Jalan-jalan. Iya. Walaupun Kalau dari Sekayu itu arah Laisnya ya, yang masih rusak ya. untuk perjalanan masih agak beberapa yang masih rusak karena kan itu kan arus mudik jalan utama. Jalan gitu utama kan. ya. Iya. Tapi enaknya di Sekayu itu Kak, di kotanya bersih ya. Rasanya tuh Lumayan. damai Karena ya. Sekayu kan beberapa meraih Piala Adipura Iya, gitu. makanya kalau di sana itu tenang Iya, ya, benar. bersih. Kalau pagi-pagi pada nyapu di jalan ya, bersih, tenang. Kan memang bus nggak boleh juga lewat kota ya, atau Iya. misalnya truk nggak boleh lewat kota. Jadi Benar. memang kayaknya recommended ya kalau misalnya mau liburan ke Sekayu ya. Walaupun kayaknya kalau kayak gunung nggak ada, tapi lumayan suasananya sejuk ya. Sekarang kan udah banyak yang namanya wisata gitu kan, beberapa wisata gitu. Biasanya yang kami dibikin. kalau dulu Kak nongkrongnya di bundaran. Oh, Iya. ada bundaran ya. Iya, karena deket kan bundaran. Karena setiap sore nanti banyak yang jualan. Jualan Iya. gitu kan. Biasanya di dekat bundaran itu kan ada kafe nih. Biasanya ada live musik di Iya, sana. benar. Jadi aman juga di sana kan. Aman Iya. kok kalau di Biasanya Sekayu. nongkrong sih Kalau bundaran. mau buat bisnis di Sekayu itu peluangnya besar loh. Karena Iya, belum terlalu banyak saingan. Makanya saya kalau bikin WO itu saya tetapkan di Sekayu sama Palembang. Selain di Palembang juga saya bikin di Sekayu. Dan insya Allah tanggal 16 ini kita dapat 2 job. Oh, Iya. itu yang di WA baru ini ya? Iya, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Kapan nih launchingnya? Kalau launching sih nggak pakai grand opening ya. Main launching launching aja. gitu ya. Iya. Tapi udah dapet job ya. Iya. Oke, Doain oke. aja semoga jadi ya. Jadi yang ya. job itu. Iya. Siapa tahu nanti kakak-kakak operator yang mau nikah. Iya, yang mau nikah boleh. Boleh banget Boleh ke ya. Glory Icon kita Iya. ya. Boleh. Oh, namanya Glory Glory Icon. Icon, Oke. iya. Ini udah dapet job ya. Berarti Iya. memang kalau apalagi WO itu harus relasi ya. Iya. Iya, harus Kalau berbanyak nggak relasi. ada relasi nggak bakalan dapat gitu kan. Yang terpenting itu kita harus banyak kenal sama orang gitu. Terus kita harus banyak kerjasama di vendor-vendor kayak gedung-gedung yang ada di Kota Palembang. Kita masukin tuh proposal. Mbak, kita mau ngajakin kerjasama dengan fee yang kayak gini. Gedungnya dapat berapa persen, kitanya dapat berapa persen gitu. Jadi ada feedbacknya antara kita sama beliau gitu kan. Nggak ada yang saling intinya saling menguntungkan lah ya, intinya kalau kerja sama tuh gitu. Oke, kalau WO itu Kak berarti harus cari kerjasama tadi ya. Berarti hal yang bisa mutusin kok ayo kita bangun WO. Alasan utama itu apa nih? Seru gitu. Seru. Bikin WO tuh seru sebenarnya. Enak aja gitu kan, menjadi salah satu panitia ya. Kalau sebelum ada WO tuh panitia undangan ya. Karena sekarang udah canggih gitu Iya, kan. sebutnya WO ya. Iya, seneng aja seru gitu kan. Bisa berbaur gitu kan. Bisa melayanin tamu tuh gitu kan. Bisa dekat sama orang ini sama orang itu, dan mendapatkan relasi intinya. Itu yang terpenting, relasi pengalaman. Apalagi kayak misalnya ngedesain undangannya gitu kan, atau ngedesain suasana, Ya, ngelihat benar. pengantin bahagia, ikut Iya, bahagia, ikut bahagia ya kan? juga. Jadi Benar-benar. pengen juga. Oh, jadi pengen juga. Enggak bercanda. Oh, enggak bercanda. Iya. Udah mau nyusul juga? Enggak, belum. Belum, Jangan belum. dulu Jangan lah. dulu ya. Iya. Iya, jangan dulu. Masih mau coba-coba hal banyak ya. Iya, masih mau nikmatin masa-masa. Masih Enggak. sehat. Iya. Jadi kayak mana udah mendak sehat ya. Oke. Nah, balik lagi tadi Kak. Kan WO nih sudah sama teman-teman. Kira-kira butuh modal besar nggak sih kalau bangun WO gitu? Kalau bangun WO itu sebenarnya nggak terlalu butuh modal sih. Yang terpenting itu kita memiliki hati. Kalau dari kita ya, tapi nggak tahu dari WO yang lain. Ngomong ya, kalau untuk dari kita sendiri itu kan, kalau kita nggak memakan biaya gitu, hasil job yang kita dapat pertama kali itu bakalan menjadi sumber untuk kita membeli peralatan gitu. Nah, kalau WO itu berarti kan kerja sama tim Kak ya. Nah, kalau misalnya WO Kakak sendiri nih, itu timnya emang sudah pernah jadi WO, jadi bergabung WO baru, atau misalnya ada satu orang nih tapi ngelatih banyak orang gitu? Sebenarnya memang ini memang ada beberapa contoh, kayak saya kan udah pernah ikut WO tuh. Ada satu lagi yang udah pernah ikut WO.
Ada lagi yang pernah ikut WO ya, jadi kita ajak untuk kontribusi, yuk kita bangun WO bareng-bareng gitu kan. Selain fokus ke wedding, kita juga fokus ke event gitu. Oh, event juga Event ya. juga kita. Oke. Nah, kalau misalnya teman-temannya sendiri orang berapa sih Kak di satu WO itu? Kalau untuk satu WO kita nggak netapin orang, siapa aja yang mau gabung ayo gitu. Oh, gitu. Tapi untuk job nggak setiap hari gitu Oh, kan, iya. hanya yang tertentu Iya. gitu. Kita rolling, lo nanti job di bulan ini, lo nanti job di bulan ini gitu. Nggak semuanya ikut gitu. Paling juga ya nikah Sabtu Minggu ya. Iya, tergantung dengan pengantin. Pengantin. Pengantin pengen request berapa kru gitu kan. Oh. Mbak, mas saya mau krunya 4, oke kita masukin 4 kru gitu. Mas saya mau 6 kru, oke kita masukin gitu. Gitu. Berarti vendor dari gedung, terus juga pakaian pengantin ya. Itu berarti banyak relasi ya yang harus didaftarin gitu ya. Benar, kalau kami sekarang itu lebih fokus ke wedding WO dulu lah ya. Intinya nggak terlalu banyak kerja sama ke vendor-vendor dulu karena kita mau mencoba dulu lah intinya. Karena baru proses lah ya intinya, baru karena WO ini sebenarnya baru, belum nyampe 1 minggu, 1 bulan aja belum gitu. Iya, berarti memang benar ya. Kalau dulu namanya panitia undangan ya. Iya, panitia undangan. Sekarang sudah keren gitu. ya WO ya. Bener. Jadi nggak perlu lagi gitu kan, nggak perlu repot mikirinnya, semua udah Iya, disusun sama WO-nya Benar. ya. Oke. Nah, boleh bagi tips nggak sih untuk teman-teman ya? Kira-kira gimana sih biar nggak terlalu mikirin skripsi, nggak terlalu jadiin beban. Kan sekarang ada zamannya overthinking Kak. Iya, Kan overthinking. banyak sekarang mental health ya. Iya, benar. Iya, overthinking, sedih gitu kan. Iya. Nah, gimana sih biar hidup kita tuh bahagia selalu gitu? Tips dari Kak Rizky ya nih. Intinya kalau ngejalanin hidup itu jangan terlalu dibebanin gitu. Karena yang namanya hidup kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Roda itu berputar. Jadi nasib orang itu bergantian. Ada yang nantinya besok kayak gini, ada yang nanti besoknya kayak gini gitu. Intinya kalau sedang ngerjain skripsi atau sedang kerja, jangan terlalu diambil ribet atau pusing. Jalanin dengan santai apapun, tapi jangan terlalu santai gitu kan. Intinya kita jalanin jangan terlalu dibebanin lah ya intinya gitu kan. Ngerjain skripsi itu enaknya bareng teman gitu. Bareng teman sambil bercandaan gitu kan, gak terlalu diambil pusing. Itu sih. Yang namanya skripsi itu kalau memang benar-benar mau cepat kelar, ambil sesuai dengan bidang kita gitu, keahlian kita gitu, agar kita bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Oke, itu tadi ya, kita lebih sesuai dengan apa yang kemampuan kita aja ya. Iya, benar. Jangan terlalu dipaksakan, pengen tampil terlalu bagus hingga kita sendiri jadi tekanan ya. Benar. Oke, nah quotes of the day ya hari ini, quotes kita hidup ini punya banyak pilihan ya, dan semoga kita semua nggak memilih untuk menyerah ya. Iya, benar. Karena benar kata Kak Rizky tadi, semua itu mungkin ya. Yang penting kita punya kemampuan untuk berubah, untuk kemauan untuk melakukan banyak hal ya, untuk benar. belajar lagi ya. Oke, nah terakhir ada yang mau disampaikan atau pesan atau apapun untuk teman-teman kita? Kalau untuk pesan ya, Iya. gak terlalu banyak, tapi mungkin ini bisa bermakna dan bisa diterapkan dimanapun kalian berada. Karena khususnya untuk pemuda, gunakanlah media sosial itu dengan sebaik mungkin. Karena di era 4.0 sekarang, banyak pemuda itu yang salah dalam menggunakan media sosial. Jadi manfaatkanlah situasi dan kondisi sekarang di era teknologi kita saat ini gitu. Jangan salah gunakan media sosial gitu. Karena nanti kalau kita salah dalam menggunakan media sosial, kayak berita-berita sekarang tuh banyak yang pemuda udah ketangkap polisi karena nyinggung inilah, karena itu kan. Makanya kita itu harus berpikir objektif gitu menjadi seorang pemuda gitu. Intinya gunakanlah media sosial itu dengan baik. Oke, berarti pesan dari Kak Rizky, gunakan sosial media sebaik mungkin ya. Ingat jaga jarinya, jangan sampai menyakitin orang lain. Benar. Ya. Oke. Nah, teman-teman ya, karena hari ini podcast kedua kita, jadi jangan lupa tetap pantauin YouTube kita, Instagram dan TikTok hanya di Palkom Tech Opimall ya. Jadi nanti kita bakal undang tamu narasumber kita yang lain yang spesial nanti untuk berbagi inspirasi ya, dan kita ucapin terima kasih nih Kak Rizky sudah berbagi inspirasi ke teman-teman Palkomters ya. Nah, buat teman-teman Palkomters yang mau coba untuk mengembangkan skill ya, yang kata Kak Rizky tadi, untuk bisa
persiapan lah ya, persiapan untuk cari kerja. Kita Palkomtek Opimol lagi buka pendaftaran untuk program profesional 1 tahun yang setara sama D1 ya. Jadi belajarnya cuma 1 tahun, udah ada program magang kerjanya, atau yang singkat ada 10 bulan dan 2 bulan ya. Oke, teman-teman yang mau tanya lebih lanjut bisa langsung hubungin kita di Instagram di @palkomtek.opimol atau di TikTok kita @palkomtekopimol ya. Boleh nanti Kak Rizky ya kita collab lah ya buat TikTok ya. Boleh, siap. Sekarang 13,9 followers kita ya. Jadi kita punya banyak tutorial Kak komputer di TikTok kita ya, dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang bisa bantu teman-teman buat mengembangkan skillnya ya. Oke, nah untuk buat hari ini terima kasih buat teman-teman sudah pantauin kita. Jangan lupa sampai ketemu lagi kita di podcast ketiga kita dengan narasumber lainnya. Untuk hari ini terima kasih Kak Rizky. Saya Maita Amalia Azikri sebagai admin Palkomtek OPI mengucapkan sampai jumpa.